Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas kasus anggaran operasional dan keuangan, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Estin Zahwa Aulia, lalu saya sendiri Kurniawan Nurrohman, Anggraini Rama Putri, Safira Nada Sabila, dan Vinka Triuni Sarta. Sebelum kami masuk ke presentasinya, kami berharap pada teman-teman semua yang melihat video ini agar dapat memperhatikan sampai habis agar segala ilmu yang bermanfaat dapat diambil oleh kita semua. Baiklah, langsung saja masuk ke pemateri yang pertama. Pada yang bersangkutan, dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah anggaran operasional. Anggaran biaya operasional adalah anggaran atau taksiran semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun periode akuntansi. Next slide. Selanjutnya adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini memberikan rincian tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini dianggap sebagai barometer kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan. Jadi, anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan dari anggaran operasional. Next slide. Langsung saja kita masuk ke soalnya yang nantinya akan dijelaskan bagaimana cara untuk menentukan jawabannya. Jadi PT Makmur Sejahtera adalah produsen sepatu yang berada di Lampung, yang menghasilkan 3 jenis sepatu yang diberi kode 1X1, 2Y2, dan 3Z3. 3 sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenis maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Pada akhir November 2019, manajemen perusahaan menyusun berbagai data yang relevan berkaitan dengan rencana kerja perusahaan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, perusahaan merencanakan menjual 1X1 sebanyak 20.000 unit dengan harga jual per unit Rp35.000, 2Y2 sebanyak 40.000 unit dengan harga jual Rp32.000, dan 3Z3 sebanyak 60.000 unit dengan harga jual Rp30.000. Diperkirakan persediaan sepatu awal tahun 2020 sebanyak 2.000 unit S1X1, 4.000 unit 2Y2, dan 7.000 unit 3Z3. Sedangkan persediaan sepatu pada akhir tahun 2020 yang diinginkan adalah sebanyak 3.500 unit 1X1, 6.000 unit 2Y2, dan 6.000 unit 3Z3. Slide. Ketiga produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kain, plastik, dan karet. Setiap satu unit 1X1 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,4 meter, dan karet 0,7 meter. Setiap satu unit 2Y2 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,5 meter, dan karet 0,8 meter. Setiap satu unit 3Z3 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,6 meter, dan karet 0,9 meter. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2020 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain sebesar Rp2.000, harga beli 1 plastik Rp3.000, dan harga beli 1 meter karet sebesar Rp4.000. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2020 sebanyak 2.250 meter kain, 5.000 meter plastik, dan 9.000 meter karet. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2010 adalah sebanyak 6.000 meter kain, 8.000 meter plastik, dan 7.250 meter karet. Next slide. Untuk membuat satu unit 1X1 diperlukan 4 jam kerja langsung, satu unit 2Y2 memerlukan 3 jam kerja langsung, dan satu unit 3Z3 membutuhkan sebanyak 2 jam kerja langsung. Setiap pekerja langsung dibayar Rp6.000 per jam kerja, sedangkan BOP ditetapkan sebesar Rp2.000 per jam kerja langsung. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar Rp236 juta, yang mencakup biaya iklan sebesar Rp64 juta, anggaran gaji dan komisi wiraniaga sebesar Rp124 juta, anggaran biaya angkut penjualan sebesar Rp48 juta.
Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar Rp241 juta, yang mencakup anggaran gaji direksi sebesar Rp120 juta, anggaran gaji pegawai administrasi sebesar Rp60 juta, anggaran biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp36 juta, dan anggaran biaya penyusunan aktiva tetap sebesar Rp25 juta. Dari soal tersebut, susunlah anggaran operasional untuk tahun 2020. Baiklah, untuk pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada yang bersangkutan, silakan. Baik, untuk pembahasan dari soal tersebut, di mana tahapan pertama kita harus mencari mengenai anggaran penjualan. Jadi untuk mengetahui anggaran penjualan dari ketiga produk tadi, maka kita harus mengalihkan volume dan juga harga dari masing-masing produk. Ada produk X1, 2Y2, 3Z3, dan juga didapatkan total nilainya itu sebesar 3.780 juta. Kemudian berikutnya, nah, kemudian tahapan berikutnya gitu, kita mencari dari anggaran produksi di mana komponennya ada volume penjualan, kemudian persediaan pada tanggal 1 Januari 2020, kemudian juga pada akhir periode yaitu 31 Desember 2020, dan juga kita harus mencari komponen dari volume produksi dari masing-masing produk tadi. Berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mencari dari anggaran kebutuhan bahan, di mana komponennya itu pada masing-masing produk kita harus mengalihkan dari total unit dan juga total bahan, di mana pada 1X1, 2Y2, dan 3Z3 didapatkan total 61.250, kemudian 65.000, dan juga 101.750. Selanjutnya, setelah mencari dari total pembelian bahan, maka selanjutnya yaitu mengalihkan dari komponen kebutuhan produksi, kemudian juga persediaan pada awal periode dan juga akhir periode, kemudian dari total pembelian di mana dengan mengalihkan volume dan juga harga. Didapatkan bahwasanya total dari ketiga produk tadi untuk pembelian bahannya itu sebesar Rp734 juta. Selanjutnya. Nah, tahapan berikutnya yaitu kita akan mencari total dari anggaran tenaga kerja di mana komponennya itu pada masing-masing produk dengan cara mengalihkan untuk mengetahui jam kerja dengan cara mengalihkan total unit dan juga total tarif dari per jam kerja, di mana untuk produk 1X1 total nilainya itu 516 juta, kemudian 2Y2 756 juta, kemudian 3Z3 780 juta, didapatkan nilai yaitu 1.980 juta. Selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya itu dengan cara mencari anggaran biaya overhead. Jadi untuk komponen dari biaya overhead ini ada jam kerja per unit dan juga total dan juga tarif jam kerja. Untuk dari 1X1 yaitu dengan mengalihkan unitnya 4, kemudian total 86.000 dan juga tarif jam kerja 2.000 didapatkan nilai 172 juta, kemudian 2Y2 252 juta, kemudian 3Z3 yaitu sebesar 236 juta, di mana total dari ketiga produk ini yaitu sebesar 660 juta. Selanjutnya. Nah, jika kita tadi sudah melakukan beberapa tahapan di mana sudah kita cari beberapa komponen dari anggaran lainnya, maka bisa kita hitung jumlah dari anggaran biaya operasional selama tahun berjalan ini, di mana ada beberapa jenis biaya yang kita inputkan, yaitu ada biaya iklan, kemudian biaya gaji dan komisi salesman, kemudian biaya angkut penjualan, kemudian biaya gaji direksi, biaya gaji pegawai administrasi, biaya utilitas seperti listrik, air, dan telepon, kemudian biaya depresiasi aktiva tetap, di mana jenis biaya tadi masuk ke dalam biaya pemasaran total dan juga biaya administrasi umum dan total. Didapatkan nilainya itu 236 juta dan juga 241 juta. Kita jumlahkan, maka kita dapatkan anggaran biaya operasional dari PT Makmur Sejahtera ini yaitu sebesar 477 juta. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baiklah, saya Sinza Walia dengan NPM 201103105 akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh perhitungan anggaran keuangan. Baiklah, next slide. Next slide. Tolong di next slide, Vinka.
Baik, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat soal PT Sidu yang menjadi distributor kertas akan menyusun anggaran kas bulanan periode Juli sampai dengan Desember 2021 atau selama 6 bulan. Dari data yang tersedia adalah saldo piutang pada tanggal 1 Juli 2021 adalah sebesar Rp0, kemudian saldo kas pada tanggal 1 Juli 2021 adalah Rp200.000, saldo kas minimum ditetapkan adalah Rp180.000. Adapun penjualan pada bulan Juli sebesar Rp1.000.000, bulan Agustus sebesar Rp1.200.000, bulan September Rp1.400.000, bulan Oktober Rp1.200.000, bulan November Rp1.400.000, dan bulan Desember adalah sebesar Rp1.000.000. Next slide. Baiklah, keterangan tambahan atas saldo-saldo di atas itu adalah ada beberapa keterangan yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah 60% dari total itu merupakan penjualan tunai, sedangkan sisanya penjualan kredit dengan cara 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, atau dalam hal contohnya ketika penjualan terjadi pada bulan Juli, maka 40% diterima pada saat bulan Juli, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, yaitu bulan Agustus, dan 20% diterima 2 bulan sesudahnya, yaitu bulan September. Dan yang terakhir adalah 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih. Adapun informasi tambahan di sini telah tersedia bahwa terdapat penerimaan lainnya dan juga besaran pengeluaran kas di tiap bulan Juli sampai bulan Desember. Di sini dapat kita lihat bahwa pada bulan Juli penerimaan lainnya itu sebesar Rp56.000 dengan jumlah pengeluaran kas sebesar Rp350. Bulan Agustus terdapat penerimaan sebesar Rp202.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp400.000. Bulan September terdapat penerimaan lainnya sebesar Rp192.000 dan juga pengeluaran kas sebesar Rp500.000, hingga bulan Desember terdapat penerimaan lainnya sebesar Rp198.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp1.900.000. Next slide. Pada tahap pertama adalah kita harus menyusun terlebih dahulu bagaimana susunan anggaran pengumpulan piutang dari periode Juli sampai dengan Desember 2021. Adapun daftar penerimaan dari piutang tersebut, di sini dapat kita lihat bahwa sebaran tersebut itu terdiri dari bulan penjualan, piutang neto, dan juga bulan-bulan yang bersangkutan. Dan di sini dapat kita lihat juga bahwa di akhir telah dicatatkan berapa jumlah piutang neto atas transaksi di atas, yaitu sebesar Rp2.592.000, yang mana jumlah ini telah tersebar dari bulan Juli sampai bulan Desember. Next slide. Yang selanjutnya adalah kita perlu melakukan penyusunan atas anggaran kas dari periode Juli sampai dengan Desember 2021. Di mana di sini yang pertama itu ada komponennya, yaitu keterangan, itu ada saldo awal. Saldo awal ini didapat dari keterangan di atas tadi soal bahwa menyatakan saldo kas pada tanggal 1 Juli 2021 adalah sebesar Rp200.000. Kemudian penjualan tunai ini adalah 60% dari penjualan di bulan Juli sebesar Rp1 juta, yaitu Rp600.000. Kemudian piutang tadi disesuaikan pada bulan Juli itu terdapat Rp144.000. Kemudian penerimaan lainnya juga di bulan Juli itu dinyatakan sebesar Rp56.000. Kemudian di sini diakumulasikan, kemudian akan mendapatkan nilai sebesar Rp1 juta. Kemudian terdapat pengeluaran lain yang akan mengurangi saldo akhir, yaitu sebesar Rp350.000 dan juga mendapatkan saldo akhir Rp650.000. Saldo akhir ini akan dimasukkan ke dalam periode awal di bulan berikutnya. Kemudian perhitungan-perhitungan akumulasi mengikuti peraturan yang sebelumnya dengan memperhatikan berapa persentase yang dinyatakan untuk penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Begitu juga sampai pada bulan Desember, sehingga mendapatkan saldo akhir sebesar Rp2.735.600. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya yang bertugas, kepadanya dipersilakan. Baik. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang menggunakan anggaran operasional dan keuangan, yaitu kami mengambil perusahaan daerah air minum Kota Tegal atau PDAM. Selanjutnya,
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal atau PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang bernaung di bawah pemerintahan Kota Tegal, yang berada di bidang pengelolaan dan pelayanan air minum khususnya di wilayah Kota Tegal, dan didirikan dengan tujuan ikut serta melaksanakan pembangunan daerah Kota Tegal dan berpedoman pada dasar untuk memberikan jasa dan meningkatkan pendapatan daerah. Permasalahan internal yang terjadi pada perusahaan daerah air minum Tirta Dharma yaitu perbandingan antara apa yang dianggarkan dan direalisasikan. Tidak sesuai dalam anggaran operasional, dikarenakan anggaran dibuat tidak selalu searah dengan realisasi anggaran pada setiap tahunnya. Selanjutnya, pada saat ini saya akan menjelaskan alasan perusahaan daerah air minum Kota Tegal menggunakan anggaran operasional dan keuangan. Alasannya menggunakan anggaran yaitu karena bagian dari aktivitas perencanaan yang merupakan suatu rencana tindakan manajemen yang dinyatakan secara kuantitatif, yang dimana berfungsi untuk membantu koordinasi dan berperannya anggota di dalam suatu perusahaan dalam menentukan efektif atau tidaknya pengendalian biaya operasi yang akan dicapai. Lalu, anggaran ini juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan anggaran juga sebagai alat bantu manajemen dalam pengendalian biaya, khususnya biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Selanjutnya, implementasi pada perusahaan daerah air minum Kota Tegal atau PDAM, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana implementasi penerapan anggaran operasional dan keuangan pada perusahaan daerah air minum Kota Tegal PDAM. Di sini dinyatakan bahwa pendapatan usaha terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non-air. Dari tahun 2017 hingga dengan tahun 2019, realisasi anggaran operasional itu lebih kecil daripada rencana kerja anggaran operasionalnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pendapatan realisasi pemakaian air pelanggan kecil dan pemasangan sambungan rumah baru juga kecil. Biaya usaha yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2019 pada PDAM Kota Tegal, realisasi anggaran operasionalnya lebih kecil dari rencana kerja anggaran perusahaan. Hal tersebut dikarenakan efisiensi biaya pendapatannya tidak tercapai, tetapi pengendalian keuangannya bisa dikatakan baik. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada para penonton yang telah memperhatikan sampai akhir. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.